Salam, bersama saya Yudi Setiawan, kembali lagi dalam video. Mudah-mudahan ini cukup singkat. Dalam Suara 1037 channel saya akan membahas mengenai pertanian. Anda tentu tahu bahwa setiap hari kita membutuhkan asupan konsumsi atau masukan makanan atau konsumsi makanan. Sengaja backgroundnya saya ganti jadi agak hijau, padahal tempatnya sih sama dengan beberapa video yang lainnya. Tapi ini backgroundnya memang bertolak belakang, jadi kontras antara coklat dengan hijau. Mengenai pertanian, saya ingin berterus terang kepada Anda semua, pada kalian semua, bahwa saya tidak percaya dengan pertanian di masa sekarang. Semakin kita menggantungkan diri pada pertanian sekarang, semakin kita dihadapkan pada umur pendek, penyakit yang melekat di usia 50 lebih atau 40 lebih, karena memang kualitas pertanian di Indonesia buruk. Saya tidak tahu pertanian di luar negeri seperti apa, tapi itu pun tidak menjamin membuat manusia menjadi orang yang sebutnya berkesehatan baik, misalnya memiliki kesehatan yang baik dengan konsumsi pangan yang diproduksi oleh zaman ini. Saya masih percaya dengan pangan yang diproduksi oleh alam, walaupun saya sendiri secara sadar saya sendiri kekurangan protein, dan saya juga sulit mendapatkan protein yang baik. Jadi saya masih percaya pada hal-hal yang dari alam, yang natural. Walaupun manusia sekarang ingin hidupnya tidak natural, tapi ketidaknaturalan itu membawa efek negatif yang merugikan justru. Jadi ya ketika hal itu terjadi, maka ya agak berantakan kondisinya. Jadi seperti beras, saya ingin memakan beras dari pertanian yang di pinggir pegunungan yang masih memakai mata air sebagai mata airnya, bukan air irigasi, karena air irigasi yang ada sekarang sudah tercemar dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga ataupun limbah pabrik ataupun limbah-limbah yang lainnya. Jadi sangat mengerikan, bisa-bisa saya sakit dibuatnya dan tidak memiliki umur panjang. Saya masih ingin memiliki umur panjang untuk bersenang-senang bersama yang saya cintai. Lalu mengenai pertanian, masa depan pertanian ya bagi saya ya harus diubah menjadi pertanian yang berbasis pada individu yang rajin untuk menyiapkan makanannya sendiri atau mempersiapkan pangannya sendiri. Lalu ya itu harus dilakukan secara masif seluruh dunia tentunya. Setelah itu baru kita akan kecukupan pangan. Jadi cara untuk bertaninya diarahkan, maksudnya diubah arahnya gitu ya. Sebab teknik pertanian saya yakin sudah sangat tinggi dan mutakhir, cuma saya mendapati di zaman ini banyak kelaparan terjadi, walaupun teknologi atau revolusi hijau di bidang pertanian sudah berjalan dengan hebat katanya sih, tapi ya masih menyajikan pemandangan kelaparan di Afrika, di daerah-daerah terpencil, bahkan kekurangan gizi. Ya mungkin jika saya melihat saya kekurangan gizi juga mungkin juga, tapi itu memang saya sengaja supaya saya kekurangan gizi, supaya saya tahu rasanya kekurangan gizi seperti apalah. Itu tidak enak tentunya, tapi itu tidak membuat otak saya menjadi bodoh. Harus Anda tahu, kekurangan gizi tidak membuat otak saya menjadi bodoh, tapi semakin tajam. Oke, balik lagi ke pertanian. Pertanian seperti apa yang harus kita buat? Pertanian yang mengedepankan pada mengasihi orang lain, bukan berambisi mengambil keuntungan dari pertanian. Bayangkan saja, membersihkan rumput seperti ini harus dengan cairan pemusnah tanaman, mengakibatkan tanah tercemar, rumputnya mati, dan organismenya mati, bahkan bisa jadi ada tanaman-tanaman obat juga mati. Lalu cara untuk membuka lahan di hutan dengan cara apa? Dibakar. Bayangkan, ketika dibakar menghasilkan apa? Asap, pencemaran lingkungan. Kedua, membunuh satwa, tempat hidup satwa maksudnya, secara tidak langsung membunuh satwanya. Yang ketiga, menghabisi tanaman-tanaman langka yang memang tidak ada lagi setelah hutan itu dibakar dan hanya ada di tempat itu. Bagaimana? Harusnya tanaman langka itu mungkin menjadi obat
penyakit di masa datang jika penelitian sudah sampai ke arah situ tapi tanamannya sudah punah. Siapa yang salah? Kita juga kan. Jadi pertanian yang dengan cara ini ya harus kita hentikan dan diganti dengan cara yang baru. Ya, pertanian yang mengasihi alam dan dengan tujuan untuk membuat kita sesama manusia bisa hidup dengan baik. Jadi pertanian akan berjalan dengan baik jika tujuannya seperti itu, yaitu untuk mengasihi sesama manusia. Ya seperti yang diajarkan oleh Yesus yang saya sembah, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Oke, itu pertanian. Saya sempat berhayal ya tentang bangsa Sunda. Teman saya bernama Ingenir Tisna Jumna. Dia adalah seorang anggota bangsa Sunda karena dia lahir sebelum Indonesia merdeka tahun 35 kemungkinannya. Saya lupa lah, pokoknya sebelum Indonesia merdeka lah. Jadi dia sudah keliling dunia dan dia kuliah di Jerman. Dan saya berpandangan bahwa bangsa Sunda saja cukup untuk memberi makan seluruh dunia yang kelaparan. Saya nilai ya, bangsa Sunda doang, bangsa Sunda saja gitu. Kenapa saya sebut cukup? Karena bangsa Sunda jika diolah dengan baik sistem pertaniannya, maka akan menghasilkan hasil pangan yang berlimpah, dan bagi saya itu bisa untuk menambal kelaparan di muka bumi. Cukup buat saya sih, saya yakin itu cukup untuk menambal atau memberi makan seluruh dunia agar tidak kelaparan. Dari bangsa Sunda saja loh. Sayang lahannya yang subur dipakai untuk tuh seperti itu tadi, proyek entah pembangunan perumahan atau perindustrian atau hal-hal lain dan tidak produktif. Seperti yang di belakang saya ini adalah hutan jati. Harusnya bukan hutan jati, tapi hutan jagung, hutan gandum kalau tumbuh. Tapi ya jangan gandum lah. Yang di Indonesia itu mungkin hanjeli atau apalah. Atau singkong mungkin lah, tapi singkong merusak tanah jika kebanyakan. Jadi ya, tapi ya ide saya balik lagi ke singkong sebetulnya. Kalau saya sudah menyebutkan singkong tadi ya. Jika singkong oyek itu dijadikan gaplek dan gaplek itu dikeringkan, itu kuat bisa 6 bulan. Saya tahu lah cara pengeringannya pun sangat sederhana. Saya yakin orang-orang yang kelaparan di Afrika ya jika disumblang gaplek dari bangsa Sunda tidak akan kelaparan. Tapi itu kenapa tidak dilakukan? Apa yang dikerjakan para pemimpin? Memberaskan atau membuat seluruh dunia harus makan beras, sedangkan produksi beras sulit. Sedangkan singkong tinggal pacul-pacul sedikit, tancapin pada saat musim hujan. Dia tungguin sampai dia tua, 7 bulan kemudian panen atau 8 bulan kemudian panen dan bisa dikeringkan, dan itu tidak kalah dengan nasi. Dan saya juga doyan, tambahin dengan kelapa parut yang dikukus, enak, tapi kasih garam dan kasih gula pasir sedikit atau kasih garam saja sudah enak, dan itu kenyang sebagai pengganti nasi. Makan saya berani menantang, kita hidup loh sampai mati makan gaplek kalau berani. Dan saya juga bisa berani mengganti beras yang saya makan dengan pangan lain yang bisa membuat saya tetap bertahan hidup, misalnya biji timbul atau singkong atau ubi atau apalagi jagung atau papeda tepung, bukan salah, papeda ya, tepungnya, misalnya tepung sagunya atau yang lain-lainnya atau yang gandum atau apa. Jadi ketergantungan kita pada beras atau gandum diminimalisir tentunya. Jadi masa depan pertanian dari bangsa Sunda bisa mencukupi kebutuhan pangan global asal bangsa Sundanya kompak. Berani tidak bangsa Sunda untuk kompak? Kalian akan menjadi bangsa yang dihormati bahkan oleh bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi sampai detik ini tidak bisa memberi makan seluruh dunia. Mereka hanya bisa mengeruk seluruh dunia untuk kepentingan mereka pribadi, tapi untuk memberi makan seluruh dunia mereka nol besar. Mereka tidak berkeinginan untuk hal itu walaupun mereka bisa seperti ini. Tapi saya menantang kalian bangsa Sunda, jika mereka tidak mau, bangsa Yahudi maksudnya, tapi jika kalian mau, kita bisa memberi makan seluruh dunia agar seluruh dunia tidak ada yang kelaparan, dan itu adalah hal yang mulia. Bangsa Yahudi tidak memiliki hal itu.
supaya genap seperti yang dikatakan oleh Paulus ya. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah ya seperti itu. Otaknya cerdas dan hebat tapi tidak digunakan untuk menyatakan sebuah kemuliaan, tapi untuk menyatakan sebuah kerakusan, keserakahan. Jadi ya, bangsa Yahudi menjadi serakah dan serakus. Bangsa Yahudi bukan untuk dimusuhi atau dimusnahkan, tetapi untuk disadarkan. Cukup itu saja. Disadarkan bahwa jalan mereka salah dan berbalik arah dalam sebuah perbaikan diri tentunya, perbaikan arah tujuan hidup. Ya itulah yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi. Balik lagi ke pertanian. Alangkah indah jika bangsa Sunda bisa memberi makan seluruh dunia. Dan mengenai pertanian, tujuannya harus diubah, yaitu untuk mengasihi sesama manusia agar orang lain bisa makan makanan yang sehat seperti yang kita bisa makan. Ya saya sempat berhayal bisa makan beras dari sebuah pertanian atau pembibitan atau sawah padi dari pegunungan yang diairi dengan air dari mata air tanpa pestisida, lalu tidak apa-apa, cuma 2 kali panen dalam setahun. Toh kalau saya kekurangan beras saya makan singkong atau yang lainnya, kok makan ganyong atau yang lain-lainnya lah, bahkan makan biji karet kalau boleh sih, kalau bisa kenyang ya. Dan ya bagi kita di dunia ini saya percaya adanya Tuhan sudah menyediakan berbagai variasi dalam bentuk karbohidrat atau pangan. Jadi kita tinggal bereksplorasi dengan itu dan tidak mati, karena memang cukup jika kita mau kreatif dan rajin. Mari kita berjuang. Saya menantang bangsa Sunda lah minimal. Bahkan kalau bisa ya bangsa lain di seluruh dunia. Bahkan kalau bisa seluruh dunia ya. Oke, sekian. Kalian bisa mentranslate kata-kata saya ke dalam berbagai bahasa. Jadi ya idenya dari saya seperti ini. Mudah-mudahan ini adalah genuine dari saya. Tapi jika tidak genuine pun dilaksanakan saja, karena akan menguntungkan buat seluruh dunia. Kita akan memberi makan seluruh dunia, atau minimal memberi diri kita atau lingkungan kita makan dan tidak kelaparan. Bukankah hidup kenyang itu lebih menyenangkan daripada hidup yang kelaparan? Dan tujuan kita memberi kenyang itu adalah untuk menyatakan bahwa kita adalah manusia yang ingin menyatakan bahwa kita itu memang mencari sesuatu hal yang mulia, yang tidak terbatas oleh waktu. Jika kita mendirikan bangunan seperti video saya yang dulu, ya bangunan itu akan hancur oleh waktu. Tetapi jika kita mendirikan sebuah kegiatan atau perbuatan mulia, itu tidak akan dihajar oleh tidak akan dikalahkan oleh waktu. Itu akan terus diingat dan dikenang. Ketika kelaparan datang, ada sebuah bangsa yang bersedia untuk bekerja keras untuk memberikan makanan agar tidak terjadi kelaparan. Bukankah hal itu hebat? Mari kita wujudkan. Sekian, saya Yudi Setiawan dalam Suara 1037. Sampai jumpa dalam pemikiran dan ide yang lainnya. Salam.